Halo semuanya, kembali lagi di channel Paralel. Kali ini, kita akan membahas salah satu harta paling berharga di Indonesia, yaitu rempah. Bagaimana penjelasannya? Ayo kita simak videonya bersama. Indonesia sering disebut sebagai negeri rempah. Julukan ini terdengar megah, terdengar membanggakan. Namun di balik itu, ada pertanyaan yang jarang diajukan secara jujur. Jika Indonesia benar-benar kaya rempah, mengapa petani rempah masih hidup dalam ketidakpastian? Lada, pala, cengkeh, kayu manis, jahe, kunyit, semuanya tumbuh subur di tanah Nusantara. Sejarah mencatat, rempah-rempah inilah yang membuat bangsa-bangsa besar dunia datang ke sini. Bukan untuk berdagang secara adil, melainkan untuk menguasai. Namun hari ini, ratusan tahun setelah kolonialisme berakhir, petani rempah masih berada di posisi paling bawah dalam rantai ekonomi. Harga naik turun tanpa kepastian. Biaya produksi terus meningkat. Dan keuntungan terbesar justru dinikmati oleh mereka yang tidak pernah menanam apapun. Di video ini, kita tidak sedang bernostalgia tentang masa lalu, tetapi membedah kenyataan hari ini. Tentang sistem ekonomi yang membuat negeri rempah tetap kaya di data, namun miskin di lapangan. Pada abad ke-15 hingga ke-17, rempah-rempah adalah komoditas strategis dunia. Nilainya sangat tinggi, bahkan lebih mahal dari emas di Eropa. Pala dan cengkeh dari Maluku menjadi barang langka yang diperebutkan. Lada dari Sumatera dan Jawa menjadi simbol kekayaan dan kekuasaan. Karena rempah, jalur pelayaran dibuka. Kerajaan Eropa membiayai ekspedisi dan kolonialisme dimulai. Nusantara bukan wilayah pinggiran. Ia adalah pusat ekonomi global berbasis rempah. Namun sejak awal, ada satu pola yang terbentuk. Penguasaan perdagangan tidak berada di tangan petani, bahkan tidak sepenuhnya di tangan kerajaan lokal. Monopoli, perjanjian paksa dan kekerasan menjadi alat utama untuk mengontrol rempah. Sejak saat itu, petani hanya diposisikan sebagai produsen, bukan pemilik nilai. Pola ini tidak hilang bersama penjajahan, ia hanya berubah bentuk. Hari ini, di berbagai daerah penghasil rempah di Indonesia, ceritanya hampir selalu sama. Petani bekerja keras sepanjang musim, menunggu panen berbulan-bulan. Namun ketika panen tiba, harga justru sering jatuh. Rempah dijual dalam bentuk mentah, tanpa pengolahan, tanpa standar harga yang melindungi petani. Petani tidak punya akses pasar langsung, modal penyimpanan, atau kekuatan tawar. Mereka terpaksa menjual cepat karena kebutuhan hidup mendesak. Di sisi lain, pupuk mahal, ongkos tenaga kerja naik, dan cuaca semakin tidak menentu. Resiko ditanggung petani, keuntungan dinikmati pihak lain. Inilah realitas pahit negeri rempah. Petani berada di ujung rantai nilai, di posisi paling lemah dan paling mudah dikorbankan. Dalam ekonomi global, yang paling diuntungkan bukan produsen bahan mentah, melainkan mereka yang menguasai rantai nilai. Nilai besar rempah bukan pada saat dipanen, melainkan saat diolah, dikemas, diberi merek, dan dipasarkan. Indonesia mengekspor rempah mentah. Negara lain mengolahnya menjadi bumbu kemasan, suplemen kesehatan, produk herbal, hingga kosmetik. Nilainya bisa naik berkali-kali lipat. Ironisnya, produk berbahan rempah Indonesia sering kembali ke pasar global dengan merek asing dan harga mahal. Petani di hulu tidak menikmati apapun dari lonjakan nilai itu. Ini bukan soal ketertinggalan individu. Ini soal struktur ekonomi yang sejak lama menempatkan Indonesia sebagai pemasok bahan mentah. Pertanyaan penting berikutnya adalah peran negara. Selama ini, kebijakan rempah sering terpisah-pisah, fokus pada produksi, dan kurang memperhatikan nilai tambah. Petani didorong menanam lebih banyak, tetapi tidak didorong naik kelas. Industri hilir rempah kurang prioritas, minim insentif, dan kalah bersaing. Padahal rempah bisa masuk ke industri farmasi, kesehatan, pangan fungsional, dan ekspor bernilai tinggi. Tanpa kebijakan terintegrasi, petani tetap sendirian menghadapi pasar global yang keras dan tidak ramah. Pasar rempah dunia bukan pasar bebas yang adil. Ada standar kualitas ketat, sertifikasi mahal, kontrak jangka panjang, dan permainan harga. Negara maju memiliki teknologi, modal, dan jaringan distribusi. Indonesia sering masuk belakangan. Akibatnya, Indonesia sulit menentukan harga,
sulit menjaga stabilitas, dan selalu bereaksi bukan mengendalikan. Dalam kondisi seperti ini, petani selalu menjadi korban pertama saat harga jatuh. Mengubah kondisi ini bukan hal mudah, tapi bukan mustahil. Beberapa langkah krusial, penguatan koperasi petani, pengolahan di tingkat lokal, perlindungan harga dasar, dan investasi riset. Yang paling penting, negara harus melihat rempah bukan sekedar komoditas murah, tetapi aset strategis nasional. Tanpa perubahan arah, Indonesia akan terus mengulang ironi yang sama. Rempah-rempah pernah membuat dunia datang ke Nusantara, namun hari ini kekayaan itu belum sepenuhnya kembali kepada mereka yang menanamnya. Petani rempah bekerja dalam diam, menanggung resiko besar, namun jarang mendapat sorotan. Ketika negara bicara ekspor dan pertumbuhan, petani sering dihitung sebagai angka produksi. Padahal tanpa mereka, tidak ada rempah, tidak ada sejarah, dan tidak ada masa depan.